Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 13 April 2025, jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah Minggu 13 April 2025 di 21 jemaat Klasis Kota Ambon akan diteguhkan 836 orang calon anggota SIDI Gereja Protestan Maluku. Mohon dukungan doa bagi pelaksanaan peneguhan anggota SIDI gereja dimaksud. 2. Ibadah Minggu 13 April 2025 jam 6 sore di Gereja Maranatha merupakan ibadah Minggu Sengsara Kristus yang ke-7 sekaligus perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 18 April 2025 mendatang. 3. Ibadah perjamuan kudus Jumat Agung 18 April 2025 dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi di Gereja Maranatha. 4. Ibadah Paskah Kristus pertama Minggu 20 April 2025 dilaksanakan hanya satu kali pada jam 6 sore di Gereja Maranatha. 5. Ibadah Paskah Kristus kedua Senin 21 April 2025 dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi di Gereja Maranatha. 6. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 6 April 2025 jam 9 pagi sebesar Rp12.509.000. Syukur sebesar Rp1.202.000. Persepuluhan sebesar Rp4.750.000 dan sarana fisik sebesar Rp972.000. 7. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 6 April 2025 jam 6 sore sebesar Rp5.375.000. Syukur sebesar Rp142.000. Persepuluhan sebesar Rp800.000 dan sarana fisik sebesar Rp670.000. 8. Ibadah saat ini merupakan ibadah pemuda yang dilayani oleh Pendeta J. Hursepuni dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara ke-7. 9. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani. 10. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 50
ayat 4 sampai 11 dan Lukas 23 ayat 26 sampai 32. 11 yang mengisi pujian dalam ibadah ini Pascal Yeremias dan Meyano Nicholas. 12 lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian Kidung Jemaat nomor 162 bait 1, 2, 3, dan 4. 13 lagu untuk jabat tangan nyanyian Kidung Jemaat nomor 409. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Sengsara ke-7 saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 13 April 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Shalom.
Mari kita memuji nama-Nya di Minggu Sengsara Tuhan yang ke-7 ini. Ibadah ini berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Ya, amin. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nats pembimbing kita Lukas 14 pada ayatnya yang ke-27. Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lihatlah rajamu datang kepadamu dengan penuh kasih dan keadilan. Hosiana, dimuliakanlah Kristus Sang Penebus dosa. Ia yang rela mengosongkan dirinya, menderita dan mati di kayu salib demi menyelamatkan seluruh ciptaan. Hosiana, terpujilah Kristus Sang Penebus kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Pengakuan dosa. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita merenungkan perjalanan hidup kita sebagai insan yang berdosa, sambil mengingat Kristus yang telah menempuh jalan sengsara demi menebus dosa-dosa kita. Yesus Tuhan kami, Engkau telah menempuh jalan salib,
jalan yang penuh hinaan, siksaan, dan penderitaan terdalam, demi menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Kami bersyukur kepadamu ya Kristus, Tuhan kami, karena Engkau memanggil kami sebagai murid-Mu. Namun rasa syukur itu seringkali kami batasi di ruang-ruang ibadah yang tertutup, tanpa meneruskannya secara sungguh-sungguh di ruang-ruang kehidupan yang terbuka luas dan nyata. Tuhan, Engkau telah mengutus kami sebagai murid-Mu untuk berkarya demi membela dan merawat kehidupan seluruh ciptaan. Namun, kami hanya mementingkan diri-diri kami sendiri dan sering mengabaikan tugas pengutusan untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara jemaat, bagi setiap saudara-saudara yang telah menyadari dosanya, mengakuinya dengan jujur kepada Kristus, dan bersedia memberi hidup, maka dengarlah firman Tuhan tentang anugerah Allah yang mengampuni. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh
sebagai murid-murid Tuhan Yesus beta menjemput semua berdiri. Saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, kita bertanggung jawab untuk terus berjalan mengikuti Yesus sebagai muridnya. Kita berjalan bersamanya di jalan salib untuk membela dan merawat kehidupan seluruh ciptaan. Jalan salib yang kita pilih dengan sadar adalah jalan sempit yang penuh dengan risiko yang besar. Jalan yang membutuhkan komitmen iman yang kokoh, kerelaan untuk berkorban, dan keikhlasan untuk menaklukkan kepentingan diri kita di bawah kehendak dan kuasa Yesus, Sang Guru dan Tuhan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdiri dari dua bagian pembacaan. Yang pertama Yesaya 50 ayat 4 dan berakhir dengan ayat yang ke-11. Yesaya 50 ayat 4 dan berakhir dengan ayat yang ke-11. Dan pembacaan yang kedua Lukas 23 ayat 26 dan berakhir dengan ayat yang ke-32. Kalau memang bahagian Alkitab ini Bapak Ibu saudara-saudara sudah temukan, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa di sorga, syukur dan terima kasih kami bilang bagimu Tuhan.
Di saat ini kami akan membaca Alkitab. Kami mohon Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu membaca dan dapat menghayati itu dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinunai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengar suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal ini akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 23 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-32 di bawah perikop. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat, selamat sore menjelang malam, Shalom. Ribuan tahun yang lalu ketika gereja baru mulai lahir dan mulai terbentuk, tersebutlah seorang pelayan Tuhan yang namanya Polikarpus. Dia merupakan murid langsung dari Rasul Yohanes. Dan ketika penghambatan kepada gereja
Pada waktu itu makin hari makin hebat, mereka murid-murid Polikarpus berusaha untuk menyembunyikannya di kebun-kebun. Tapi pada akhirnya Polikarpus itu tertangkap. Dia berumur 86 tahun ketika dia ditangkap oleh prajurit Roma di Smyrna, satu jemaat di Asia Kecil, daerah yang sekarang masuk ke negara Turki. Dan ketika pasukan atau tentara Roma itu datang mengambilnya, dia menyambut mereka seperti seorang tamu, seorang tuan rumah yang menjemput atau menerima seorang tamu. Dia minta izin untuk berdoa selama 1 jam, tapi nyatanya dia berdoa lebih dari 2 jam. Dan prajurit Roma itu merasa iba dan kasihan kepada Polikarpus yang sudah tua itu, dan prajurit itu bilang, "Bapak, cuma dengan menyebut kaisar sebagai Tuhan, maka Bapak akan diselamatkan." Dengan tenang ibu bapak saudara-saudaraku, Polikarpus menjawab, "Sudah 86 tahun aku lahir di dunia ini, dan 86 tahun aku melayani Tuhan, dan di dalam satu perkara pun dia tidak pernah menfitnah atau mencaci aku. Bagaimana mungkin dalam perkara yang kecil begini aku menfitnah atau menyangkal Tuhanku?" Dia lalu mati, dibunuh pada saat itu, berumur 86 tahun. Darah para martir adalah benih bagi gereja Tuhan sampai dengan saat ini. Ibu bapak saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini di Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara baru saja diteguhkan sekitar 13.925 anggota SIDI baru. Itu bukan jumlah yang sedikit, tapi jumlah yang banyak. Di Klasis Kota ada sekitar 836 anggota SIDI baru yang tersebar di 21 jemaat. Pengakuan mereka ibu bapak saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi bukan merupakan sebuah pengakuan yang baru saja kita dengar tadi pagi, tapi pengakuan yang sesungguhnya lahir dari proses panjang ketika mereka dibentuk di dalam keluarga, masuk di sekolah minggu tunas pekabaran Injil, mendapatkan pendidikan selama 1 tahun di katekisasi, dan pada akhirnya tadi, kalau ada air mata yang jatuh, apakah itu Bapak Serane dan Mama Serane dan juga para orang tua, maka air mata itu seharusnya direspon secara iman, bahwa pada satu masa di dalam hidup ini sebagai Papa Serane dan Mama Serane, sebagai orang tua, bahkan juga sebagai gereja, kita sudah, sedang, bahkan akan dan selalu membentuk generasi-generasi muda untuk menjadi sumber daya bagi gereja, bangsa, dan juga negara ini. Nah, Bapak Ibu, membingkai pelayanan pemberitaan di dalam minggu ini, tak tanggung-tanggung LPJ GPM mengambil 2 teks yang tadi sudah kita bacakan di Yesaya pada pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-4 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-11, tapi juga pembacaan versi Perjanjian Baru yaitu Lukas pada pasalnya yang ke-23. Apa yang kita mau pelajari dari 2 teks ini? Saudara-saudara, LPJ GPM dalam minggu ini mengangkat tema, jadilah murid yang taat, setia dan tabah di jalan-jalan Tuhan Yesus. Kalau ketong baca misalnya tadi Lukas 23, Bapak Ibu saudara-saudara, kita kemudian akan melihat bahwa ketika Yesus dibawa untuk disalibkan dan ia memikul salibnya, ada banyak orang yang mengikuti dia. Ya, catatan Lukas memberi kepada kita sejumlah besar orang mengikuti Tuhan Yesus. Beda dengan Markus. Kalau di Markus, Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus disalibkan alone, dalam kesendirian.
Tapi di dalam Lukas, pembacaan kita menunjukkan bahwa ada begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ada maksud ibu bapak saudara-saudara ketika Lukas mencoba menekankan mengapa banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Ini versi Yesus yang disalibkan Bapak Ibu, ada di Yohanes, ada juga di Lukas, ada di Markus, tapi ada juga di Matius. Tapi kalau kita membaca dan memparalelkan itu secara hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara dan teliti, kita akan kemudian menemukan bahwa dalam teks kita di Lukas pada pasalnya yang ke-23, hanya di situ disebutkan frase mengikuti Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus. Di Markus tidak ada dan di Matius juga tidak ada. Itulah mengapa sebabnya ibu bapak saudara-saudara, nats pembimbing kita yang tadi dibacakan adalah barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ketika Yesus yang kemudian sementara membawa salibnya, dan ada sejumlah besar orang yang mengikuti dia, kata mengikuti ditemukan sampai 2 kali, sebenarnya hendak menunjukkan bagaimana perspektif Lukas hendak menekankan mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus diletakkan dalam kerangka pikul salib. Maksudnya adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus syaratnya adalah memikul salib. Nah, karena memang perspektif kemuridan yang harus kita baca dalam membaca Lukas pada pasalnya yang ke-23 ini ibu bapak saudara-saudara, kita akan menemukan paling kurang ada 3 kelompok, ada 3 pihak, ada 3 orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Kelompok yang pertama ya sudah pasti orang banyak. Kelompok yang kedua adalah ada perempuan yang menangisi Tuhan Yesus. Dan pihak yang ketiga adalah Simon orang Kirene. 3 kelompok atau 3 pihak ini ibu bapak disajikan penulis Injil Lukas bukan tanpa kebetulan, tapi ada maksudnya. Kalau salib itu ada pada kita, dan ketika kita berhadapan dengan cobaan-cobaan hidup yang menghimpit bahkan menghambat kehidupan kita secara pribadi, selaku anak muda dan juga sebagai keluarga, ketong ada di tipe yang mana? Apakah ketong ada sebagai orang banyak yang ketika melihat salib Tuhan Yesus cuma lihat saja, amati saja, iku-iku saja? Ataukah barangkali ketong sama dengan perempuan-perempuan yang ketika melihat mengalami salib Yesus itu mencoba untuk menangisinya? Ataukah barangkali ketong sama juga dengan Simon orang Kirene yang diminta oleh tentara Roma untuk kemudian memikul salib Tuhan Yesus? Maksudnya begini Bapak Ibu saudara-saudara. Sekali lagi bahwa ketika berhadapan dengan pencobaan-pencobaan kehidupan, ketika berhadapan dengan soal-soal yang menghimpit kehidupan ini, siapakah kita dan mau jadi apa kita berhadapan dengan soal-soal tersebut? Apakah kita hanya menjadi orang-orang Kristen seperti orang banyak itu yang ikut-ikutan saja, mengamati saja? Apakah kita mau seperti perempuan yang hanya menangisi saja? Apakah kita mau juga seperti Simon orang Kirene yang memikul salib Tuhan Yesus? Maksudnya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita susah, ketika kita miskin, ketika kita kurang uang, dan di kantor-kantor misalnya ketika kita berhadapan dengan keputusan-keputusan misalnya, kebijakan-kebijakan yang tidak atau sama sekali merongrong iman kehidupan kita, di golongan mana kita berada. Kalau keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan itu kemudian merongrong iman kita, apakah ketong seperti orang banyak yang ikut-ikutan saja, amati saja, yang coba mengkritik,
Atau ketemu sama dengan Simon orang Kirene yang berusaha untuk mengatakan tidak kepada keputusan-keputusan yang sama sekali dia merongrong kehidupan iman dan percaya kita. Yang penting di sini Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi adalah menjadi murid, meneladani Tuhan Yesus adalah seperti Simon orang Kirene. Simon orang Kirene mengikuti Tuhan Yesus, dia memikul salibnya dan dia berpartisipasi. Dia berpartisipasi, mengambil bagian, ya, bukan hanya mengamati, tapi dia menghayati panggilan itu. Dia mengimani panggilan itu dan dia mencoba melihat panggilan itu sebagai panggilan yang kemudian diletakkan dalam kerangka mengikuti Tuhan Yesus, Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, kalau memang seperti begitu, lengkaplah nats bacaan kita. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bagaimana dengan kemudian soal memikul salib? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, memikul salib ini akan ada banyak di Injil-Injil juga. Tetapi memikul salib di dalam narasi Injil-Injil itu dia berbeda untuk masing-masing Matius, Markus, Lukas, dan kemudian Yohanes. Memang frasanya adalah memikul salib dalam rangka menjadi murid. Memikul, oke memikul, salib, oke salib. Tapi dalam teks aslinya Ibu Bapak, saudara-saudara, Lukas menggunakan perein, sementara Markus dan kemudian Matius menggunakan airein. Yohanes beda lagi. Yohanes menggunakan basta sein. Nah, bayangkan, memikul yang kita anggap sama di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tapi berbeda dalam teks aslinya. Perein itu Bapak Ibu, dalam sudut pandang Lukas, itu maksudnya, maknanya adalah pikul, jangan lepas. Pegang salib itu, jangan lepas. Pikul, boleh buang. Nah, sekali lagi saya tekankan Ibu Bapak, saudara-saudara, kalau menjadi murid, syarat menjadi murid adalah memikul salib Tuhan Yesus. Dan memikul salib Tuhan Yesus itu pegang, jangan lepas. Jangan sampai ketika berhadapan dengan soal-soal di dalam hidup ini, pencobaan-pencobaan sekali lagi yang datang menghimpit kita, kita memilih untuk membuang salib itu. Kita memilih untuk membuang salib itu. Di posisi mana kita berada, saudara-saudara? Apakah masih sama kemudian dengan Simon orang Kirene yang mengikuti Tuhan Yesus itu, memikul salibnya? Memang di situ Bapak Ibu, kalau kita baca lebih lanjut lagi soal mengikuti Tuhan Yesus dan kemudian dikaitkan dengan bacaan-bacaan sebelumnya, Yesus sebenarnya bilang kepada kelompok yang ketiga, perempuan-perempuan yang menangisinya, Yesus bilang jangan menangis berbeta, tapi menangis berdong saja. Menangis berdong, tangisi dong pun dosa. Yo beta ini, beta yang salah saja, beta mati. Beta yang kayu hidup ini saja, yo beta mati. Bagaimana mungkin lalu dong yang kayu karing ini? Jadi kalau memang pernyataan itu yang merupakan nubuat profetis atau nubuat kenabian Yesus diletakkan dalam kerangka kemuridan Bapak Ibu, maka sebenarnya menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus itu harus dilihat dalam kaitan dengan menjadi pembawa damai. Menjadi pembawa damai. Memang kondisi negara, kondisi bangsa, ya kondisi kita beberapa hari terakhir ini agak tidak aman-aman di beberapa titik dan beberapa tempat. Tetapi kayu kering kalau akang dekat dengan api itu selesai. Tapi kayu basah ketika masuk di api atau kayu hidup, ya dalam bacaan Lukas, susah untuk terbakar. Jadi
mengikuti Tuhan Yesus, memikul salibnya, sebenarnya itu harus dilihat di dalam kaitan dengan bagaimana kita selaku persekutuan orang-orang percaya ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang menghancur dalam kehidupan ini. Ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan atau berhadapan dengan kekerasan-kekerasan, maka pilihan kita adalah bukan kekerasan dibalas dengan kekerasan, tapi pilihan kita adalah kekerasan itu dibalas dengan kebaikan. Kekerasan itu dibalas dengan pengampunan. Lah di Yesaya 50 bilang begitu tuh. Hamba Tuhan itu dia mengalami jalan-jalan kehambaannya berhadapan dengan derita yang sementara ia alami. Sebagai respons terhadap derita itu, dia memilih jalan-jalan nir kekerasan, jalan-jalan tanpa kekerasan untuk membalas kekerasan yang datang kepadanya. Bapak Ibu, ada satu orang pendeta ya, di jemaat yang jauh. Dia punya tukang keyboard yang hebat sekali, jago main keyboard. Dan satu kali begini, pulang dari gereja, tukang keyboard itu pukul dia pun bini. Tukang keyboard ini semabuk. Dan ketika Bapak Pendeta kebetulan dekat dengan rumah Bapak Pendeta bilang, "Bro, Ale mau jadi pengiring Tuhan Yesus yang setia bagaimana?" Sambil mabuk, tukang keyboard itu bilang, "Bapak, kita pun salib ada pakai nih, di rantai. Kita pun salib ada di bahu sebelah kiri." Bapak Pendeta bilang kepada tukang keyboard itu, pemain keyboard, "Nyong, salib di Golgota itu ada 3, seng 1. Ale pilih yang mana? Yang tengah kah? Yang kiri kah? Yang kanan?" Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara jemaat, beta mengundang semua berdiri sebagai respons terhadap pemberitaan firman, dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mengatakan demikian. Aku percaya Bapa dan Yesus Kristus, semua dipersilakan duduk kembali. Persembahan pujian solo dari Saudara Pascal Yermias diundang dengan kidung pujiannya. Selamat malam jemaat. Semoga dengan pujian ini ketong semua yang ada di sini terberkati. Amin.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ialah aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab itulah yang berkenan kepada Allah. Anak
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sumber berkat, di saat ini Tuhan kami bersyukurkan Engkau, karena kami selaku umat-Mu telah mempersembahkan persembahan syukur kami. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, biarlah Bapa menerima dan memberkati persembahan kami ini, agar dapat dipergunakan demi perluasan pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia, terkhusus di Klasis Kota Ambon. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Persembahan pujian solo dari Meyano Nicholas diundang dengan kidung pujiannya. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat semua, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat memaknai Minggu Sengsara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to mention what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you need to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall.
persembahan pujiannya saudara Yermias dan Nikolas tetap bernyanyi demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara anggota Sidi Gereja yang rindu untuk memuliakan Tuhan dalam perjamuan Asa yang kudus pada hari Jumat 18 April 2025 mendatang, saya undang berdiri. Dan mari dengar keempat soal-soal peraliran kita. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, dalam iman, dan di dalam pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Selamat memuliakan Tuhan dalam perjamuan yang kudus di hari Jumat nanti. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara-saudaraku kita tenang dan kita ada dalam syafaat di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. 6 hari lamanya kami bekerja di bendang-bendang kami, tugas tanggung jawab kami, tapi pada hari yang ke-7 di Sabat-Mu yang suci dan kudus ini, kami boleh meninggalkannya barang sejenak. Kami memuji-muji kebesaran dan kasih setia Tuhan yang terlalu ajaib bagi kehidupan kami. Siapakah kami ya Tuhan, ya Allah kami? Di dalam segala kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau tetap memampukan kami untuk berjalan di dalam hidup ini. Walaupun kadangkala bahkan mungkin sering setiap tutur kata dan tindakan kami mendukakan hati Tuhan, namun kemurahan-Mu dan rahmat-Mu terlalu besar untuk kami balas dan kami respons dalam kehidupan kami. Maka seluruh lafasan syukur hanya kepada Bapa di surga, Allah kehidupan, yang memampukan kami untuk hidup sampai dengan hari ini, bahkan sampai seterusnya. Kami berdoa bagi kami yang hadir di saat ini, dengan setiap pergumulan-pergumulan bahkan pengharapan-pengharapan kami. Di sekeliling kami tidak mendengarkannya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau di surga mendengarnya. Doa-doa yang kami bawakan kepada Tuhan, pergumulan-pergumulan bahkan pengharapan-pengharapan yang kami bawakan kepada Tuhan, biarlah jawaban atas seluruh pergumulan dan pengharapan-pengharapan serta doa-doa kami adalah jawaban berdasarkan cinta-Mu yang besar, kasih-Mu yang besar, dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera
yang jadi dan nyata bagi kehidupan kami pribadi orang muda tetapi juga keluarga-keluarga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kami selaku orang muda yang hadir di saat ini. Dengan kemudahan kami ketika tugas tanggung jawab kami barangkali sebagai mahasiswa, tapi juga yang sementara mencari lapangan-lapangan pekerjaan. Tuhan, kami orang kecil, kami mau lari kepada siapa? Kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami untuk berjalan di dalam hidup ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa bagi kami, dan Engkau merencanakan masa depan yang baik bagi kami. Kami mau bilang akan seluruh pergumulan kami, pengharapan untuk masa depan, Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kalau Engkau boleh menemani Lukas dan Kleopas dalam perjalanan ke Emmaus, maka Engkau juga menemani kami orang-orang muda dalam perjalanan kemudaan kami. Kami bersyukur bersama dengan anak-anak saudara-saudara terkasih kami 836 anggota Sidi Baru di 21 jemaat di Klasis Kota Ambon yang baru saja diteguhkan tadi pagi. Sekiranya pengakuan mereka bukan menjadi pengakuan sehari, namun pengakuan yang jujur di hadapan Allah untuk tetap taat dan setia, menjadi murid Tuhan sepanjang waktu. Masa depan mereka, sekolah-sekolah mereka, rencana-rencana mereka, Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Kami juga berdoa bagi semua orang yang punya kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, semua orang yang punya kami baik yang jauh maupun yang dekat, yang terpisah karena tuntutan sekolah, karena tanggung jawab yang lain. Tuhan sertai semua mereka. Jauh daripada kehidupan kami di sini di Ambon, tidak akan pernah membuat mereka jauh daripada kasih setia bahkan berkat-Mu ya Tuhan ya Allah kami. Dalam setiap doa-doa kami sebagai yang terkasih dari kehidupan mereka, mereka tetap sejahtera dan selamat di mana-mana saja mereka berada. Kami selaku anggota Sidi Gereja, kami sudah berdiri tadi menjawab akan keempat soal peraliran yang memampukan kami untuk mengikuti nanti perjamuan asa yang kudus di hari Jumat nanti. Biarlah kami dilayakkan untuk makan dan minum semeja bersama dengan Tuhan. Tuhan menanggung akan seluruh pergumulan-pergumulan kami bersama dengan kami. Kami kuat untuk berjalan di dalam hidup ini, karena pergumulan-pergumulan kami tidak menjadi pergumulan-pergumulan sendiri, melainkan pergumulan yang ditanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemberitaan firman yang disampaikan. Biarlah pemberitaan firman Tuhan itu mengajarkan kami untuk dalam keadaan apapun, kami tetap berusaha untuk menjadi murid-Mu yang sejati. Walaupun apa yang Engkau contohkan, apa yang Engkau teladankan kepada kami sangat terlalu sempurna untuk kami ikuti, namun biarlah dalam keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia, kami belajar untuk mengikuti jalan-jalan lurus-Mu ya Tuhan ya Allah kami. Kami belajar untuk mengikuti tapak-tapak bahkan langkah-langkah kaki yang telah Engkau tinggalkan, langkah-langkah kaki yang mengajarkan kami tentang kesetiaan, langkah-langkah kaki yang mengajarkan kami tentang keteguhan, tentang ketabahan iman berhadapan dengan cobaan-cobaan yang menghimpit kehidupan kami. Meresponinya kami sudah memberikan persembahan-persembahan syukur kami, dan biarlah Tuhan memberkati persembahan syukur ini menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di Klasis kota ini. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami sudah memberi karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi kepada kami. Dan biarlah di dalam segala tutur kata kami, tindakan kami,
Orang-orang melihat Tuhan di 2000 tahun yang lampau itu. Dalam setiap teladan-teladan yang Engkau buat kepada kami. Dan kami berusaha untuk lakukan dalam hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur bersama Tuhan dengan pendukung-pendukung ibadah di malam hari ini. Dengan fungsi-fungsi dan peran-peran semua mereka. Tidak sempat hamba sebutkan nama mereka satu persatu, namun hamba percaya bahwa siapa yang berjerilah buat Tuhan, maka jerih payahnya tidak pernah akan sia-sia. Seluruh tugas tanggung jawab keseharian mereka yang muda yang sudah berkeluarga, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, dan Tuhan berkati. Kami akan pulang setelah ini, namun kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menyertai umat Israel keluar dari tanah Mesir dengan perantaraan Harun dan Musa lewat tiang awanmu dan tiang apimu, maka penyertaan yang sama juga jadi dan nyata bagi kami umat Tuhan di Ambon ini, di Klasis kota ini. Kami yang sementara ada di saat ini memasuki minggu yang baru, masih misteri terbentang di hadapan kami. Namun dengan iman dan pengharapan yang teguh, kami berjalan di dalam sejahtera dan selamat yang daripada Tuhan. Kami berdoa bukan dengan nama lain, tapi kami berdoa dengan nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara, untuk pengutusan sebagai murid Yesus beta mengundang semua berdiri. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk tugas pengutusan itu, maka terimalah janji penyertaannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
demikian boleh selesai, semua jemaat duduk sesaat untuk kita doa syukur.